Bantu like and subscribe ya guys. Perkenalkan, nama saya Fresnianti Anahida, NIM 2320023, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Wirabacana Sumba. Dalam video kali ini, untuk memenuhi PTS Anatomi Hewan, materi yang dibahas tentang struktur anatomi organ pada sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, dan sistem rangka dan otot. Terambil dari hewan vertebrata kelas Pisces atau ikan. Struktur anatomi organ pencernaan pada sistem pencernaan kelas Pisces atau ikan. Pengertian sistem pencernaan secara umum. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Struktur anatomi organ pada sistem pencernaan kelas Pisces atau ikan. Secara anatomis, struktur pencernaan ikan berkaitan dengan bentuk tubuh, kebiasaan makanan, tingkah laku ikan, dan umur ikan. Sistem atau alat pencernaan pada ikan terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan atau tractus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Yang pertama, saluran pencernaan. Mulai dari muka ke belakang, saluran pencernaan tersebut terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilarus, usus, rektum, dan anus. Yang kedua, kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan yang nantinya akan bertugas membantu proses penghancuran makanan. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas. Di samping itu, saluran pencernaan atau lambung dan usus juga berfungsi sebagai kelenjar pencernaan. Kita lihat pada gambar di samping pada ikan. Ini ususnya, pankreas, kerongkongan, bagian mulut, kantong empedu, hati, lambung, dan anus. Pada saluran pencernaan ini mempunyai fungsi. Yang pertama, mulut. Bagian mulut terdepan dari mulut adalah bibir, berfungsi pada ikan-ikan tertentu. Bibir tidak berkembang dan malahan hilang secara total karena diganti oleh paruh atau rahang atau ikan famili Scaridae, Diodatidae, Tetraodontidae. Pada ikan belanak, contohnya pada ikan belanak atau tembakan, bibir berkembang dengan baik dan menebal, bahkan mulutnya dapat disembulkan. Yang kedua, rongga mulut. Fungsi rongga mulut
Di bagian belakang mulut terdapat ruang yang disebut rongga mulut. Rongga mulut ini berhubungan langsung dengan segmen faring. Secara anatomis, organ yang terdapat pada rongga mulut adalah gigi, lidah, dan organ palatin. Permukaan rongga mulut diselimuti oleh lapisan sel permukaan atau epitelium yang berlapis. Pada lapisan permukaan terdapat sel-sel penghasil lendir atau mukosid. Untuk mempermudah masuknya makanan, di samping mukosid, di bagian mulut yang terdapat organ pengecap atau organ penerima rasa yang berfungsi menyeleksi makanan. Yang ketiga, faring. Fungsi faring, lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut. Masih ditemukan organ pengecap sebagai tempat proses penyaringan makanan. Yang keempat, esophagus atau fungsi dari esophagus, permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti pipa, mengandung lendir untuk membantu penilaian makanan. Pada ikan laut, esophagus berperan dalam penyerapan garam melalui difusi pasif, menyebabkan konsentrasi garam air laut yang diminum akan menurun ketika berada di lambung dan usus sehingga memudahkan penyerapan air oleh usus belakang dan rektum atau proses osmoregulasi. Yang kelima, lambung. Lambung berfungsi sebagai segmen pencernaan yang diameternya relatif lebih besar bila dibandingkan dengan organ pencernaan yang lainnya. Yang berikutnya, rektum. Fungsi rektum merupakan segmen saluran pencernaan yang terujung. Secara anatomis sulit dibedakan batas antara usus dengan rektum. Namun secara histologis batas antara kedua segmen tertentu dapat dibedakan dengan adanya katup rektum. Fungsi dari kelenjar pencernaan. Fungsi dari kelenjar pencernaan itu ada hati. Hati berfungsi sebagai organ penting yang mensekresikan bahan untuk proses pencernaan. Organ ini umumnya merupakan suatu kelenjar yang kompak, berwarna merah kecoklatan. Posisi hati terletak pada rongga tubuh bagian bawah, di belakang jantung dan sekitar usus depan. Di sekitar hati terdapat organ berbentuk kantong. Kita lihat yang gambarnya samping. Kecil, bulat, oval atau memanjang dan berwarna hijau kebiruan. Organ ini dinamakan kantong empedu yang fungsinya untuk menampung cairan empedu yang disekresikan oleh organ hati. Secara umum, hati berfungsi sebagai tempat metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein serta tempat memproduksikan cairan empedu. Yang berikutnya, pankreas. Pankreas berfungsi sebagai organ yang mensekresikan bahan enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Pankreas ada yang berbentuk kompak dan ada yang difus atau menyebar di antara sel hati. Letak pankreas berdekatan dengan usus depan. Sebagai saluran
pankreatik bermuara ke usus depan. Saluran pankreatik yaitu saluran-saluran kecil yang bergabung satu sama lain dan pada akhirnya akan berbentuk saluran yang keluar dari pankreas menuju usus depan. Yang berikutnya, struktur anatomi sistem respirasi pada kelas Pisces atau ikan. Pengertian sistem respirasi secara umum, organ respirasi adalah alat atau bagian tubuh tempat O2 dapat berdifusi masuk dan sebaliknya CO2 dapat berdifusi keluar. Alat respirasi pada hewan bervariasi antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, dan paru-paru buku. Bahkan ada beberapa organisme yang belum mempunyai alat khusus sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuh. Struktur anatomi organ pada sistem respirasi pada kelas Pisces atau ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kaliper-kaliper darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Kita lihat pada gambar yang di samping anatomi insang dan peredaran darah. Ini fungsi organ respirasi atau pernapasan pada ikan. Lengkung insang berfungsi untuk menghubungkan filamen yang satu dengan yang lain. Yang kedua, aliran air pada ikan berfungsi untuk memperlancarkan pernapasan, membawa sari makanan, dan membersihkan tubuh ikan. Yang ketiga, operculum berfungsi untuk melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernapas. Yang keempat, lengkung insang berfungsi untuk melekatnya lembaran-lembaran insang. Yang kelima, pembuluh darah pada ikan berfungsi untuk membawa darah ke seluruh tubuh. Sementara itu, arteri membawa darah beroksigen dari insang ke seluruh tubuh. Pembuluh darah teroksigenasi kembali dari berbagai bagian tubuh ke jantung. Yang keenam, filamen insang. Terdapat pembuluh darah yang mengandung kapiler sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang berikutnya, struktur anatomi organ pada sistem ekresi pada kelas Pisces. Struktur anatomi organ pada sistem ekresi secara umum. Sistem ekresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Struktur anatomi organ pada sistem ekresi pada kelas Pisces atau ikan. Sistem ekresi pada ikan pada hewan vertebrata selalu berhubungan dengan ginjal. Begitu pula sistem ekresi pada ikan. Ikan memiliki ketersediaan air yang mencukupi dan
dapat mengekskresikan limbah nitrogen tanpa merusak jaringan tubuh. Alat ekresi pada ikan berupa sepasang ginjal. Ginjal ini dilengkapi uretra dan saluran keluarnya menyatu dengan saluran kelamin, sehingga disebut saluran urogenitalis. Alat ekresi ikan air laut dan ikan air tawar adalah sama, yaitu ginjal. Karena itu, ikan air tawar sedikit namun banyak mengeluarkan urin. Ikan dan air tawar, ikan laut dan ikan air tawar ini berbeda. Udara yang masuk ke dalam secara osmosis akan meninggalkan amino dalam jumlah besar yang kemudian diekresikan dalam banyak urin hipotenik dalam jumlah besar. Ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan udara dalam tubuh dengan tekanan udara. Sedangkan ikan air laut banyak minum dengan sedikit mengeluarkan air seni. Karena air laut dapat kehilangan air melalui insang. Hal ini terjadi karena konsentrasi garam di dalam tubuh ikan lebih rendah dari lingkungannya. Untuk menjaga keseimbangan kadar garam antara tubuh dan lingkungan ikan, harus banyak minum air garam. Garam yang diserap oleh usus di bawah darah ke insang untuk diekresikan oleh membran insang. Ini mekanisme ekresi ikan air tawar berbeda dengan ikan air laut. Ikan air tawar mengekresi amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Sistem ekresi mempunyai fungsi ginjal. Fungsi dari ginjal untuk menyaring bahan limbah dari darah dan kemudian dikeluarkan dari tubuh ikan. Selain itu, juga untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan. Yang berikut struktur anatomi organ pada sistem sirkulasi kelas Pisces atau ikan. Struktur anatomi organ pada sistem sirkulasi secara umum. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitas pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan zat-zat sisa metabolisme. Sistem peredaran darah terdiri dari organ jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Fungsi dari sistem peredaran darah yaitu mengangkut oksigen dan saring makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut zat-zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Struktur anatomi organ pada sistem sirkulasi kelas Pisces atau ikan.
Sistem peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung beruang dua, yaitu sebuah bilik atau ventrikel dan sebuah serambi atau antrium. Jantung terletak di bawah faring di dalam rongga perikardium, yaitu bagian dari rongga tubuh yang terletak di anterior atau muka. Selain itu, terdapat organ sinus venosus, yaitu struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Jantung atau kor terdapat di dalam covum perikardi. Ia terdiri atas sinus venosus, antrium, ventriculus, dan bulbus arteriosus. Dinding sinus venosus, antrium, dan ventriculus ialah kontraktil, tetapi dinding bulbus arteriosus tidak. Bulbus arteriosus merupakan pangkal dari aorta ventralis. Sirkulasi darah pada ikan. Darah pada ikan harus mengalir melalui dua hamparan kapiler selama masing-masing sirkuit atau perputaran. Satu dalam insang dan yang kedua, yang disebut kapiler sistemik. Dalam organ selain insang, ketika darah mengalir melalui hamparan kapiler, tekanan hidrostatik yang mendorong darah mengalir melalui pembuluh menurun tajam. Dengan demikian, darah yang kaya oksigen dari insang mengalir ke organ lain dengan sangat lambat pada ikan, tetapi proses tersebut dibantu oleh pergerakan tubuh selama berenang. Fungsi organ sirkulasi pada kelas Pisces. Dari jantung, antrium, darah yang ada di dalam antrium akan melalui atrioventrikulur atau katup yang dapat mencegah aliran darah kembali ke antrium, kemudian masuk ke ventrikel. Fungsi dari ventrikel menerima darah yang disalurkan antrium lalu dipompa menggunakan aorta ventral ke insang, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Sinus venosus fungsinya sebagai penampung darah yang mengalir dari vena kardial anterior dan posterior melalui vena hepatika. Kapiler insang merupakan tempat percabangan saluran darah pada tubuh ikan. Fungsi kapiler insang yaitu sebagai tempat difusi atau pertukaran darah dengan jaringan atau sel pada ikan. Arteri berfungsi untuk menyalur darah yang keluar dari insang menuju ke bagian seluruh tubuh ikan, terdiri dari intima, endotelium, dan subendotelium. Yang berikut, vena. Vena berfungsi sebagai pembuluh darah balik yang aliran menuju jantung, dan dinding vena yang sangat elastis mampu memompa darah menuju jantung.
berikut, struktur anatomi organ pada sistem rangka dan otot, kelas Pisces atau ikan. Sistem rangka dan otot secara umum. Pengertian rangka dan fungsinya. Rangka merupakan alat gerak dan pembentuk tubuh pada hewan. Rangka juga merupakan alat gerak pasif. Fungsinya tempat melekatnya otot atau daging, melindungi tubuh dari dalam, menegakkan atau menopang tubuh. Otot merupakan sistem organ pada hewan dan manusia yang membuat makhluk tersebut bisa bergerak. Otot termasuk alat gerak aktif. Struktur anatomi organ pada sistem rangka dan otot pada kelas Pisces atau ikan. Yang pertama, struktur rangka. Ada bagian-bagian dari struktur rangka pada ikan ini. Tengkorak, bagian atas mata, rongga insang, rongga mata, tulang belakang, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut, sirip belakang, sirip punggung, dan sirip ekor. Sistem rangka adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Tulang-tulang rawan tersusun dari sel-sel rawan atau kondrosites dan matrik rawan dan dilapisi oleh membran yang dinamakan perikondrium. Fungsi setiap bagian rangka pada ikan. Yang pertama, tulang tengkorak. Pada ikan berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang dan menyokong organ-organ tubuh, serta berfungsi pula dalam proses pembentukan butir darah merah. Yang kedua, rongga mata. Fungsinya untuk memudahkan ikan melihat saat ia berenang dalam air. Yang ketiga, tulang belakang berfungsi untuk menopang dan membentuk ikan saat berenang. Yang kelima, sirip dada. Yang keempat, sirip punggung berfungsi untuk menjaga kestabilan ikan saat berenang. Yang kelima, sirip dada berfungsi untuk melakukan pergerakan maju ke samping dan juga diam atau menyiram. Yang keenam, tulang rusuk untuk melindungi organ-organ dalam atau hati, paru-paru, jantung, dan lain-lain. 7. Sirip perut berfungsi sebagai alat penyimbangan agar posisi ikan saat berenang stabil. Yang kedelapan, sirip ekor. Sirip ekor berfungsi membantu ikan bergerak saat berenang. Fungsinya berbeda-beda. Ada yang untuk bergerak maju, berputar, menjaga posisi tegak, dan juga berhenti. Struktur otot pada ikan. Pada prinsipnya, ikan mempunyai 3 macam urat daging atau otot berdasarkan struktur dan fungsinya, yaitu otot polos, otot bergaris, dan otot jantung. Fungsi bagian-bagian otot pada ikan. Yang pertama, otot bergaris atau urat daging bergaris. Disebut otot bergaris karena serabutnya memperlihatkan garis-garis melintang dengan banyak inti tersebar pada bagian-bagian pinggirnya. Otot ini disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit. Yang kedua, otot polos atau urat daging licin. Serabut otot polos lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Serabut ini tumbuh dari mesenkim embrio. Yang ketiga, otot jantung atau urat daging jantung. Otot jantung
memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah, masing-masing berhubungan satu sama lain, berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja sampai individu ini mati. Kesimpulan dari penjelasan struktur anatomi organ pada kelas Pisces atau ikan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, dan sistem rangka dan otot dalam struktur anatomi organ sistem ini memiliki pengertian dan fungsinya masing-masing. Karena dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa proses pencernaan pada kelas Pisces atau ikan berkaitan dengan bentuk tubuh, kebiasaan makan, tingkah laku ikan, dan umur ikan. Pada sistem respirasi pada ikan, kita dapat disimpulkan bahwa ikan bernapas dengan insang. Bagian terluarnya dari insang berhubungan dengan air. Kalau ikan di luar air, pasti ikannya akan mati. Sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Yang berikutnya, ekskresi. Kita dapat mengetahui ikan memiliki ketersediaan air yang mencukupi dan dapat mengekskresikan limbah nitrogen tanpa merusak jaringan tubuhnya sendiri. Yang berikutnya, sirkulasi. Kita dapat mengetahui bahwa sistem peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung beruang dua, yaitu sebuah bilik ventrikel dan sebuah serambi atau atrium.